Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi An-Nisa Nur Ahyana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah di Rosah Mawad Ta'limul Arabiyyah yang diampu oleh Ibu Rida Darmawati, SPDI MPD. Di dalam video ini kita akan mempelajari tentang aqsamul kalimah. Sebelum kita membahas tentang aqsamul kalimah, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu al-kalimah. Kalimah atau kata adalah lafaz yang menunjukkan arti mufrad atau tunggal dan terbagi menjadi 3 macam, yaitu isim atau kata benda, kemudian fi'il atau kata kerja, dan huruf. Aqsamul kalimah yang pertama yaitu isim. Isim atau kata benda adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu, seperti Muhammadun, syari'un, ulumun, hiwayatun, shodiqun. Dan di antara tanda-tanda isim adalah yang pertama, jar, yang kedua, tanwin, yang ketiga, nida atau panggilan, yang keempat, alif lam, dan yang kelima, isnad atau bersandar. Kemudian aqsamul kalimah yang kedua adalah fi'il. Fi'il atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu, seperti sakana, yaskunu, uskun. Dan di antara tanda-tandanya adalah yang pertama, qad, yang berarti sungguh atau terkadang. Yang kedua adalah sin, yang berarti akan waktu dekat. Yang ketiga adalah saufa, yang berarti akan waktu jauh. Yang keempat adalah ta'ul fa'il. Yang kelima adalah ta'ut ta'nits sakinah. Yang keenam adalah ya'ul fa'ilah. Dan yang ketujuh adalah nunut taukid. Kemudian aqsamul kalimah yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain, seperti hal, lam, lan, inna, min, dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Ayin aqsamal kalimat fil ibarat al-atiyah. Tentukan pembagian-pembagian kata dalam ungkapan-ungkapan berikut. Yang nomor 1, Muhammadun tilmidun yata'allamu fis shaffil 'ashir. Untuk menentukan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menerjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya Muhammad adalah seorang siswa yang belajar di kelas 10. Isimnya adalah Muhammad, kemudian tilmidun dan sofun. Tapi kita pilih salah satu saja, yaitu kita tulis Muhammadun. Kemudian untuk fiilnya yaitu yata'allamu, karena yata'allamu merupakan kata kerja yang berarti belajar. Kita tulis di sini yata'allamu. Kemudian hurufnya adalah fi. Kita tulis di sini. Kemudian yang nomor 2, at-talibu yu'abbiru an sururihil baligh bil liqa'i ma'a asdiqaihil jududi. Siswa itu mengungkapkan kegembiraannya karena bertemu dengan teman-temannya yang baru. Isimnya adalah at-talibu, yang merupakan kata benda, artinya murid. Kemudian fiilnya adalah yu'abbiru, karena merupakan kata kerja yang memiliki arti mengungkapkan. Kemudian hurufnya adalah an. Kemudian yang nomor 3, hadhihi sadiqati Halimah min Sumatrah al-Janubiyah wa hiya taskunu fi baiti ammiha. Ini adalah temanku Halimah dari Sumatera Selatan dan dia tinggal di rumah pamannya. Isimnya adalah sodiqati, karena merupakan kata benda yang berarti sahabat atau teman. Kemudian fiilnya adalah taskunu, karena merupakan kata kerja yang berarti tinggal. Kemudian hurufnya adalah min dan fi. Tapi kita tulis salah satu saja. Kita pilih min. Kemudian yang nomor 4, yadrusu Muhammadun fi hadhil madrasati mundu usbu'aini. Muhammad belajar di sekolah ini sejak 2 minggu. Isimnya adalah Muhammad, karena merupakan kata benda. Kemudian fiilnya adalah
yadrusu karena merupakan kata kerja yang berarti belajar, kemudian hurufnya adalah fi. Maka kita tulis di sini fi. Untuk yang nomor 5, qarrarat Aisyah an taskuna fi ma'hadi manbaghil ma'arifil islami. Isimnya adalah Aisyah karena merupakan kata benda, kemudian fiilnya adalah qarrarat karena merupakan kata kerja yang berarti memutuskan, kemudian hurufnya adalah fi. Kita tulis di sini fi. Kemudian soal yang B, imla al-faragh fil ibarat al-atiyah bil asma'il munasibah. Isilah yang kosong dalam ungkapan-ungkapan berikut dengan isim-isim yang sesuai. Untuk menjawab pertanyaan bentuk seperti ini, maka kita harus menerjemahkan yang di dalam kotak terlebih dahulu atau pilihannya. Indonesia artinya Indonesia, asyari artinya jalan, al-usbu artinya minggu, ar-rafu artinya rak, sodikun artinya sahabat, sodikotun artinya sahabat perempuan. Nomor 1, li titik-titik ismuhu Ahmad wa huwa yadrusu ma'i fil fasli nafsihi. Saya memiliki titik-titik namanya Ahmad dan dia belajar bersamaku di kelas yang sama. Maka kita cari jawaban yang paling cocok, yaitu sodikun, karena di sini adalah Ahmad yang seorang laki-laki, jadi kita pilih yang sodikun. Ini nomor 1. Kemudian yang nomor 2, lihilyah titik-titik qadimah min Makassar Sulawesi al-Janubiyah. Halimah titik-titik datang dari Makassar, Sulawesi Janubiyah, Sulawesi Selatan. Kita pilih jawaban yang paling cocok, yaitu sodikotun, artinya sahabat. Menjadi Hilyah adalah seorang sahabat yang datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini nomor 2. Lalu nomor 3, Zara Ali baita Aisyah fi titik-titik al-madi. Ali mengunjungi rumah Aisyah di titik-titik yang lalu. Kita pilih jawaban yang paling cocok, yaitu al-usbu' yang artinya minggu. Menjadi Ali mengunjungi rumah Aisyah pada minggu yang lalu. Kemudian yang nomor 4, li baitun jadi dunia fi titik-titik di penjuru Rokmun Sabi'. Artinya saya memiliki rumah yang baru yang terletak di titik-titik penjuru nomor 7. Jadi kita pilih jawaban yang paling cocok, yaitu asyari, yang artinya adalah jalan, menunjukkan alamat. Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, yada'ut tullab kutubuhum fi titik-titik. Para siswa meletakkan buku-buku mereka di, yang paling cocok adalah rak, ar-rafu. Jadi kita jawaban nomor 5 adalah rafu. Yang C, imla al-faragh fil ibarat al-atiyah bil af'alil munasibah. Isilah yang kosong dalam ungkapan-ungkapan berikut dengan fiil-fiil yang sesuai. Seperti yang tadi, kita artikan dulu yang di dalam kotak. Yu'allimu artinya mengajar, yadhabu artinya pergi, yarji'u artinya pulang, yusalluna artinya mereka sholat, takharraj artinya lulus, kemudian tu'addi artinya mengerjakan. Soal yang nomor 1, titik-titik at-talibu ilal madrasati mubakkiran kulla yaumin. Siswa itu ke sekolah pagi-pagi sekali setiap hari. Kita cari yang jawaban yang paling cocok, yaitu yadhabu yang artinya pergi. Menjadi yadhabu at-talibu ilal madrasati mubakkiran kulla yaumin. Kemudian yang nomor 2, titik-titik tu fil madrasatil mutawassitah thumma wasaltu dirasati ila hadhil madrasati. Yang artinya saya di sekolah menengah, kemudian saya melanjutkan studi saya ke sekolah ini. Kita cari yang jawaban yang paling cocok, yaitu takharraj yang artinya lulus. Menjadi takharrajtu fil madrasatil mutawassitah thumma wasaltu dirasati ila hadhil madrasah. Yang nomor 2 Allah. Kemudian yang nomor 3, titik-titik khalilah al-wajib al-manziliyah fil baiti kulla laylah. Titik-titik artinya khalilah PR di rumah setiap malam. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah tuaddi, mengerjakan PR. Khalilah mengerjakan PR di rumah setiap malam. Kemudian yang nomor 4, al-mudarrisu titik-titik at-tullaba uluman katsirah. Kita artikan, seorang guru itu
titik-titik murid-murid ilmu-ilmu yang banyak. Ya, jawaban yang paling cocok yaitu yu'allimu, mengajari. Menjadi guru itu mengajari murid-muridnya ilmu yang banyak. Kemudian yang nomor 5, Faridun wa asdiqa'uhu titik-titik adz-dzuhra fi masjidil madrasati jamaah. Kita artikan Farid dan teman-temannya titik-titik zuhur di masjid sekolah dengan berjamaah. Nah, kita cari yang paling cocok yaitu yusalluna, mereka salat. Menjadi Farid dan teman-temannya salat zuhur di masjid sekolah dengan berjamaah. Untuk soal yang D, imla al-faragh fil ibarat al-atiyah bil hurufil munasibah. Isilah yang kosong dalam ungkapan-ungkapan berikut dengan huruf yang sesuai. Kita artikan dulu yang di dalam kotak. Fi artinya di, ala artinya atas, bi artinya dengan, kemudian an artinya tentang, min artinya dari, ila artinya ke. Nomor 1, yarji'u Iqbal titik-titik al-madrasati fis sa'ati tsaniyati zuhran. Kita artikan Iqbal pulang titik-titik sekolah di jam 2 siang. Kita pilih jawaban yang paling cocok adalah min, artinya dari, min. Menjadi Iqbal pulang dari sekolah di jam 2 siang. Kemudian nomor 2, takharrajat ukhti shaghirah titik-titik al-madrasati al-ibtidaiyati thumma tahaqqat bil madrasati tsanawiyah. Saudara kecilku lulus titik-titik sekolah ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah. Kita cari jawaban yang paling cocok yaitu fi, di. Menjadi saudara kecilku lulus di sekolah ibtidaiyah, kemudian melanjutkan sekolah di sekolah menengah. Nomor 3, safara abi titik-titik Makkahal Mukarramah li ada'i faridatul haji. Artinya, ayahku bepergian titik-titik Makkah Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Jawaban yang paling cocok adalah ila, ke. Menjadi ayahku pergi ke Makkah Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Yang nomor 4, Baitul Mudarris ba'idun titik-titik al madrasah. Artinya, rumah guru itu jauh titik-titik sekolah. Kita cari jawaban yang paling cocok yaitu an. Menjadi rumah guru itu jauh dari sekolah. Kemudian nomor 5, yaktubut tullab ad-durusa titik-titik al-aqlam. Artinya, para siswa menulis pelajaran titik-titik pulpen. Jawaban yang paling cocok adalah bi, dengan. Menjadi para siswa itu menulis pelajaran dengan pulpen. Yang nomor 5. Oke. Kemudian untuk soal yang C, da'al kalimat al-atiyah fi jumalin mufidah. Buatlah kata-kata berikut dalam kalimat yang sempurna. Yang nomor 1, syakhsiyah. Kita artikan dulu artinya syakhsiyah ini adalah identitas. Kemudian cara mengerjakannya adalah kita harus membuat kalimat dalam bahasa Indonesia dulu. Kemudian baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Misalkan saya mengisi identitas pribadi di dalam formulir. Menjadi amla'ul bayanat syakhsiyah fil istimarah. Kemudian yang nomor 2, bitaqah artinya adalah kartu. Kita buat ke dalam kalimat ke dalam bahasa Indonesia dulu. Saya menyimpan kartu pribadi di dalam dompet. Menjadi ana ahfadzu bitaqata syakhsiyah fi kisin nuqud. Kemudian yang nomor 3, tasjil yang artinya adalah pendaftaran atau registrasi. Maka kita buat kalimat ke dalam bahasa Indonesia dulu. Pendaftaran peserta lomba dibuka pada jam 2 siang. Menjadi at-tasjilus sabiq yuftahu fis sa'ati tsaniyati dhuhra. Kemudian yang nomor 4, unwanun artinya adalah alamat. Kita buat ke dalam kalimat bahasa Indonesia dulu. Misalkan alamat rumahku di Jalan Imam Bonjol nomor 9. Menjadi unwanul baiti fi syari' Imam Bonjol raqmun tis'ah. Kemudian yang nomor 5, madrasah artinya adalah sekolah. Kita buat kalimat ke dalam bahasa Indonesia dulu. Misalkan alamat sekolahku di Jalan 17 Agustus Hatungun. Kemudian
bahasa Arabnya adalah Unwanul Madrasati fi Syari' 17 Agustus Hatungun.